Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam habibana wa nabiyyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at dan kita semua. Semoga mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudariku di mana saja Anda berada, tidak terasa Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir. Tentu sebagai umat muslim yang sangat berbahagia saat menyambut kedatangan bulan mulia ini dan menjalaninya dengan serangkaian amalan di dalamnya, kita menginginkan momen agung ini bisa dilalui dengan semaksimal mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diriwayatkan menjadikan 10 hari terakhir ini untuk lebih maksimal dalam beribadah. Dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah disebutkan, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Pada malam 10 terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah melebihi kesungguhan pada malam yang lain. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu, berikut beberapa ibadah yang dianjurkan Rasul pada detik-detik terakhir sebelum Ramadan berpulang. Pertama, lebih giat Qiyamul Lail. Salah satu amal ibadah yang dianjurkan pada 10 terakhir di bulan Ramadan adalah lebih giat lagi dalam beribadah di malam hari. Artinya, pada setiap malam di bulan suci ini kita dianjurkan menghidupkan malam dengan beribadah. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir, kita dianjurkan untuk lebih bersungguh-sungguh. Dalam satu hadis riwayat Sayyidah Aisyah disampaikan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 'ashrina bi salati wa shaumi wa naum. Fa idza kana al-'ashru shammara wa shadda al-mi'zar." Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada 20 hari yang pertama di bulan Ramadan, Nabi Muhammad biasa mengkombinasikan antara sholat, puasa dan tidurnya. Namun jika telah masuk 10 hari terakhir, beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Artinya menjauhi istri-istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Ungkapan mengencangkan sarung pada hadis di atas adalah bahasa kiasan yang menunjukkan Nabi mengurangi tidur bersama istri pada malam 10 terakhir Ramadan demi lebih banyak beribadah. Kedua di antara amalan yang dianjurkan Nabi yaitu mengajak orang lain qiyamul lail. Tidak saja dengan menggiatkan diri beribadah, kita juga dianjurkan mengajak orang lain untuk bersama menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan. Dalam konteks keluarga, suami bisa membangunkan istrinya. Dalam konteks yang lebih luas, seorang ustadz atau kiai bisa mengkoordinir jamaahnya untuk bersama menghidupkan malam yang mulia ini. Dasar kesunahan ini adalah hadis riwayat Sayyidah Aisyah berikut. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Jika telah datang
10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga dari amalan yang dianjurkan oleh Nabi yaitu perbanyak iktikaf. Iktikaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan pada momen ini. Caranya adalah berdiam diri di dalam masjid dan menyibukkan diri dengan beribadah seperti sholat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Sayyidah Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, riwayat Abu Hurairah disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadana 10 ayyam, falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kecuali bertepatan pada tahun kewafatannya. Nabi beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat dari amalan yang dianjurkan oleh Nabi yaitu membersihkan badan. Salah satu anjuran ketika kita hendak beribadah adalah membersihkan tubuh dan memakai wewangian. Demikian juga saat malam 10 terakhir Ramadan, kita dianjurkan untuk melakukan ini. Tentu dengan badan yang segar dan wangi akan lebih membuat kita lebih semangat dan khusyuk beribadah. Dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana Ramadanu qama wa nama fa idza dakhala al-'ashru shadda al-mi'zara wajtanaba an-nisaa wa ghatasala bainal adhanaini wa ja'ala al-isya'a sahura. Ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah bangun malam untuk beribadah dan juga menggunakan untuk tidur. Begitu masuk 10 hari terakhir, beliau kencangkan sarung, menjauhi istri-istrinya untuk beribadah. Mandi antara 2 azan, 2 waktu sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Ibnu Abi Ashim. Mandi di antara waktu maghrib dan isya yang dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan pada hadis ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan dalam kondisi segar, fresh, wangi, dan semangat untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan sehingga bisa lebih maksimal hidupkan momen mulia ini. Kelima, yaitu bersungguh-sungguh raih Lailatul Qadar. Malam 10 terakhir di bulan Ramadan merupakan momen paling potensial terjadinya peristiwa Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh meraih malam yang lebih utama dibanding 1000 bulan ini. Caranya tentu dengan memperbanyak ibadah pada malam harinya. Rasulullah pernah bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Yang keenam, amalan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW pada 10 hari terakhir
yaitu doa ampunan. Saat menjumpai malam Lailatul Qadar, Rasulullah menganjurkan kita untuk memohon doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dianjurkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya, maafkanlah aku. Hal ini sebagaimana satu hadis riwayat Sayyidah Aisyah berikut. An Aisyah annaha qalat ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri ma ad'u qala taqulina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doa apa yang bisa aku baca ketika mendapati Lailatul Qadar? Nabi menjawab, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya, maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Doa ini bisa kita baca selama 1 bulan Ramadan full. Tetapi lebih dianjurkan pada 10 terakhir bulan Ramadan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.